Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami. Hari ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen? Jadi jawabannya ialah akuntansi manajemen adalah penerapan teknik dan konsep dalam pengolah data ekonomi yang diproyeksikan dari suatu satuan usaha untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana tujuan ekonomi. Selanjutnya, akuntansi manajemen menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen berupa laporan tertentu untuk kepentingan pihak internal. Lalu soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya tetap diskresioneri, biaya variabel diskresioneri, dan biaya semi variabel? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi jawabannya ialah biaya tetap diskresioneri adalah biaya dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba, contoh pelatihan karyawan, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk produk tertentu. Lalu biaya variabel diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Contoh gaji manajer pabrik dan komisi penjualan. Selanjutnya, biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap, contoh biaya listrik dan biaya reparasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga produk? Harga pokok produk dan mengapa perlu menghitungkan harga pokok produk? Jelaskan. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi pada periode tertentu, sehingga barang dan jasa tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya yang keempat, apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing, dan apa perbedaan dari ketiganya? Jadi metode full costing merupakan metode perhitungan harga pokok produksi yang menghitung unsur biaya produksi pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, variable costing adalah suatu konsep penentu harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Lalu model ABC ini juga digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkait dengan produk dan jasa. Jadi perbedaan dari ketiganya itu pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi, dan sedangkan full costing merupakan metode penentu harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya, dan variabel costing merupakan penentuan harga pokok produksi. Lalu selanjutnya, apa manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana tahap-tahapannya? Jadi yang pertama, dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan dari pengalokasian biaya. Lalu membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Penerapannya produk diversity, perusahaan memiliki produk yang beraneka ragam dan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan titik impas atau BEP, dan apa pula tujuan mencari titik impas serta bagaimana cara memperhitungkan dengan metode matematika dan metode kontribusi unit. Yang pertama, jawabannya titik impas adalah kondisi di mana keseluruhan pendapat sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang dan jasa. Dan tujuan dari BEP itu mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi. Selanjutnya, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Lalu yang nomor 7, jelaskan korelasi antara kelangsungan hidup dan laba maksimum. Selanjutnya nomor 7, jelaskan korelasi antara kelangsungan hidup dan laba maksimum terhadap penetapan harga jual.
Jawabannya, hubungan keberlangsungan hidup dengan penetapan harga jual adalah perusahaan menetapkan harga jual, tidak selalu dengan mencari laba saja, akan tetapi perusahaan bisa saja menetapkan harga jual hanya untuk bertahan di dalam pasar saja. Lalu hubungan laba maksimum dengan penetapan harga adalah perusahaan akan menetapkan harga jual dengan laba sebesar-besarnya dengan tujuan memperkaya perusahaan. Yang soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan dua faktor internal dan dua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, faktor internal, yaitu tujuan pemasaran perusahaan. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki tujuan pemasaran seperti memaksimalkan laba, meraih target pasar yang besar, dan menjaga kualitas produk. Hal yang menjadikan satu faktor harus dipertimbangkan dalam melakukan penetapan harga. Biaya adalah faktor ini merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penetapan harga. Harga dapat ditentukan berdasarkan biaya produksi, pemasaran, dan biaya lainnya. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu sifat pasar dan permintaan. Perusahaan harus mengetahui produk seperti apa yang dapat diterima oleh pasar dan manfaat yang diberikan oleh produk serta perilaku konsumen secara umum agar produk yang ditawarkan dapat menimbulkan keinginan untuk membeli produk apa yang ditawarkan. Lalu persaingannya. Penetapan harga dapat dilakukan dengan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh pesaing. Dalam hal ini terdapat beberapa yang harus pengusaha lakukan, seperti melakukan sistem penjualan di bawah harga, menetapkan harga yang sama agar persaingan tidak terlalu besar, dan memberikan harga yang lebih tinggi dari pesaing bisnis dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Selanjutnya, soal nomor 9, bagaimanakah strategi penetapan harga untuk produk baru? Nah, jadi jawabannya harga mengapung. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Atau dengan kata lain, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk lainnya. Gitu. Lalu harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaannya, tapi umumnya ditetapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk, dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Lalu soal nomor 10, bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen? Jadi anggaran berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, terutama ditinjau dari sisi keuangan, sehingga anggaran dapat menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, apa saja metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer? Nah, jadi metode harga pasar, harga pokok, negosiasi, koordinasi. Itu soal nomor 12, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan, yaitu anggaran yang diperinci, diteliti mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Yang kedua, anggaran produksi, yaitu anggaran dibuat untuk satu periode anggaran, di mana anggaran ini memuat rencana-rencana unit pengusahaan. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku, merupakan anggaran yang sangat diperlukan dalam berjalannya proses produksi. Tujuan anggaran bahan baku adalah dapat memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung digunakan untuk menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran. Dan yang kelima, anggaran overhead pabrik, yaitu anggaran ini digunakan untuk membuat estimasi biaya overhead pabrik dalam periode waktu tertentu. Lanjut ke soal terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja keunggulan Balanced Scorecard atau BSC. Perencanaan strategi yang lebih baik. Balanced Scorecard menyediakan framework yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi model bisnis dalam peta strategis yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab dan akibat dengan
objektif strategis yang berbeda. Jadi pemicu untuk kinerja masa depan dapat diidentifikasikan untuk membentuk gambaran komplit strategi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.